Lalu bagaimana kondisi para korban yang tertabrak mobil MBG? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono yang tengah berada di RSUD Koja, Jakarta. Selamat sore Jojo, perkembangan terbaru apa yang bisa disampaikan kondisi para korban ini? Silakan. Selamat sore Heranov, memang dari 22 korban yang dilaporkan dilarikan ke rumah sakit sejak peristiwa tabrakan tadi pagi, ini sampai dengan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih ada 11 korban yang dirawat di rumah sakit, sementara 11 korban lainnya ini sudah bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari 11 orang yang masih dirawat di rumah sakit, ini rinciannya 4 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, sementara 7 orang lainnya masih dirawat di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Sementara itu dari 7 orang yang dirawat di sini, di tempat saya melaporkan, memang ini dilaporkan mengalami luka sedang dan juga luka berat. Sementara itu dari 7 orang yang masih dirawat ini, 2 orang ini dilaporkan masih mengalami luka yang cukup berat. Yang 1 orang ini merupakan salah satu guru yang mengajar di SD Negeri 01 Pagi Kalibaru. Kemudian 1 korban lainnya ini merupakan siswa yang ada pada kegiatan literasi tadi pagi. 1 orang guru yang memang belum disebutkan namanya ini diketahui ini mengalami luka yang cukup parah di bagian kaki atau patah kaki, sementara 1 orang siswa yang masih dirawat cukup intensif ini mengalami luka di bagian rahang begitu Heranov. Dan untuk saat ini penanganannya sudah dilakukan atau ditangani oleh 3 dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Beberapa saat yang lalu, Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana sempat menjenguk korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Memang pada kunjungannya tersebut Dadan Hindayana ini menyampaikan keprihatinan dan juga bela sungkawa dan berjanji akan mengevaluasi sistem pengantaran makan bergizi gratis yang dilakukan di SD Negeri 01 Pagi Kalibaru tersebut. Tadi Dadan Hindayana menyebutkan bahwa sopir yang mengendarai mobil MBG ini diketahui memang sopir pengganti yang baru mengantar ke sekolah tersebut selama 2 hari. Jadi kemarin sudah bisa mengantar dengan selamat, namun untuk hari ini memang terjadi kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Biasanya Dadan menyebut bahwa di SD Negeri 01 Kalibaru tersebut mobil MBG hanya berhenti di depan gerbang. Dan biasanya mobil tersebut sampai ke sekolah lebih pagi daripada kegiatan literasi yang dilakukan oleh para siswa. Sehingga memang diduga ada hal-hal ataupun hal-hal di luar SOP yang menyebabkan kejadian tabrakan pada tadi pagi. Dan berdasarkan keterangan dari sopir mobil MBG itu sendiri, dia panik begitu ketika salah menginjak pedal yang harusnya ditanjakan saat menuju sekolah ini menginjak pedal rem, namun ini justru menginjak pedal gas yang cukup dalam sehingga mobil ini tidak bisa dikendalikan dan menabrak sejumlah siswa yang sedang melakukan kegiatan literasi. Dan untuk saat ini mobil MBG yang digunakan ini masih ditahan ataupun diamankan di Polsek Cilincing. Kemudian sopir yang bersangkutan juga masih dimintai keterangan di Polsek Cilincing. Sementara itu dari Kepala MBG sendiri Dadan Hindayana menyebut untuk makan bergizi gratis di SDN 1 Kalibaru Pagi untuk besok pagi ini akan dievaluasi kembali apakah akan dilanjutkan atau justru dihentikan secara sementara, karena berdasarkan keterangan para guru dan juga siswa yang ada di sana saat ini seluruh anak-anak ataupun siswa yang ada pada proses ataupun pada kejadian tadi pagi ini masih mengalami guncangan psikologis atau masih trauma, sehingga untuk proses pengantaran MBG untuk besok hari ini masih harus dilakukan evaluasi kembali. Kemudian keterangan dari Dadan Hindayana sendiri untuk SPPG yang bertanggung jawab
di proses pengantaran tadi ialah SPPG dari Walangsari, sementara dari sopirnya sendiri ini tidak disebutkan namanya. Namun demikian sopir ini diketahui merupakan salah satu karyawan, namun ini merupakan sopir pengganti, bukan sopir utama yang biasanya mengantar makanan bergizi gratis, karena memang sopir utama ini disebutkan sedang mengalami sakit, dan sopir pengganti ini walaupun dinyatakan memiliki surat izin mengemudi dan memang bisa mengemudikan mobil, namun baru mengantar ke daerah tersebut atau ke sekolah tersebut 2 hari ini, sehingga memang untuk keterangan lebih lanjut dan apakah keputusannya akan ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak, ini masih harus menunggu pemeriksaan dari pihak kepolisian dari Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Heranov. Ya, kita harapkan musibah ini tidak terulang kembali. Terima kasih untuk update Anda, Jojo.